Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video presentasi kelompok 6 dari kelas 2A Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dengan judul Relasi Islam, Sains, dan Peradaban. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zuriatun Thaibah dengan NIM 250103025 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan di sebelah kanan saya ada Saya Baik Kamila Hidayah dengan NIM 250103003 sebagai pemateri kedua. dan di sebelah kiri saya Husnul Hatimah dengan NIM 250103009 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, tonton pemaparan materi kami. Baik, sebagai pembahasan awal, kita perlu mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari topik kita pada pembahasan ini. Jadi, Islam, Sains, dan Peradaban memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana Islam selalu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan masyarakat. Nah, di era modern ini, perkembangan Islam dan teknologi tidak hanya memberikan kita banyak manfaat, tetapi juga memberikan tantangan moral terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan digunakan sebagai sarana mengintegrasikan antara ilmu, teknologi, dan nilai-nilai Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke subbagian A, yaitu konsep relasi hubungan antara Islam, Sains, dan Peradaban dalam studi kasus. Dalam konsep relasi ketiganya ini, Islam berperan sebagai sumber nilai, moral, dan pedoman hidup, sedangkan Sains berfungsi sebagai sarana untuk memahami alam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, peradaban menjadi hasil penerapan ilmu dan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hubungan ini membuat ketiganya saling mendorong untuk menciptakan kehidupan yang maju, beretika, dan bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, kita beralih ke contoh relasi Islam, Sains, dan Peradaban. Yang pertama yaitu sholat. Dalam Islam, sholat merupakan kewajiban yang menghubungkan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melatih kedisiplinan. Dari sisi sains, sholat berkaitan dengan ilmu astronomis, geografi, dan kesehatan, di mana ilmu astronomi itu untuk menentukan waktu sholat dan ilmu geografi itu menentukan arah kiblat. Sedangkan dari sisi peradaban, yaitu berfungsi untuk membentuk masyarakat yang disiplin dan memiliki kesadaran waktu yang tinggi. Yang kedua yaitu zakat. Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban mengeluarkan hartanya untuk membersihkan jiwa dan menegakkan keadilan sosial bagi sesama. Dari sisi sains, zakat berkaitan dengan ilmu matematika dan ekonomi, di mana ilmu matematika ini membantu kita untuk perhitungan nisab dan presentasi zakat. Sedangkan secara peradaban, zakat berfungsi meningkatkan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu teknologi digital. Contohnya yaitu HP. Nah, dalam Islam kita diarahkan untuk menggunakan teknologi digital dalam kebaikan, seperti belajar, berdakwah, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dan menghindari hal-hal yang negatif. Sedangkan secara sains, HP merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi. Sedangkan secara peradaban, teknologi digital ini mengubah sistem pendidikan lebih modern, cepat, dan mudah diakses sehingga membentuk peradaban digital dalam dunia pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama tadi. Langsung saja saya akan memaparkan materi subbagian B, yaitu unsur-unsur sains dan peradaban. Menurut Ziauddin Sardar, sains dan peradaban memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat. Sains tidak hanya berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan peradaban merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian moral, budaya, dan kehidupan sosial. Dalam pendidikan Islam,
Perkembangan teknologi digital menjadi bukti hubungan antara Islam, sains, dan peradaban karena mempengaruhi proses pembelajaran, kemudian metode belajar, dan kehidupan masyarakat, sehingga penggunanya perlu diarahkan sesuai dengan nilai-nilai Islam agar memberikan kemaslahatan. Adapun unsur-unsur sains dalam studi kasus yang dikaji ada 3. Yang pertama, perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital dalam Islam sering ditandai dengan penggunaan internet, contohnya seperti HP, kemudian laptop, media sosial, maupun kelas daring yang mempermudah proses pembelajaran. Teknologi ini merupakan hasil kemajuan sains yang harus dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keluasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada observasi dan penelitian. Kemajuan teknologi pendidikan didukung oleh observasi dan penelitian yang berfungsi mengkaji keefektivitas media digital, kemudian pengaruh internet terhadap motivasi belajar, serta dampak media sosial terhadap peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendekatan ilmiah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis di sini artinya berpikir secara logis dalam memahami satu informasi. Jadi, teknologi digital juga mendorong peserta didik untuk berpikir rasional dan kritis dalam memahami, kemudian menganalisis suatu informasi. Dalam Islam, kemampuan berpikir rasional dan kritis harus digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, tapi tidak mengabaikan nilai moral dan etika. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur peradaban dalam studi kasus yang dikaji, itu ada 4. Yang pertama, perubahan pola hidup masyarakat. Teknologi digital mengubah pola pembelajaran dan komunikasi menjadi lebih mudah melalui platform daring, sehingga cara ini mencerminkan perkembangan peradaban yang harus diimbangi penggunanya secara bijak. Kemudian yang kedua, ada nilai moral dan akhlak. Kemajuan teknologi ini juga harus disertai dengan sikap jujur, kemudian tanggung jawab, disiplin, dan beretika. Oleh karena itu, pendidikan sangat berperan penting dalam membangun karakter peserta didik agar peserta didik dapat menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada budaya ilmu pengetahuan. Teknologi digital memudahkan akses informasi dan mendorong minat belajar, kemudian membaca dan mencari ilmu pengetahuan. Sehingga cara ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih berilmu. Yang keempat, ada kemajuan sosial dalam pendidikan. Teknologi digital juga memudahkan akses pendidikan dan membantu masyarakat dalam keterampilan baru. Dalam Islam, kemajuan tersebut harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemudian keadilan, dan kemaslahatan bersama. Oke, kita lanjut ke subbagian C, yaitu penerapan nilai-nilai keislaman sebagai kerangka analisis dalam mengkaji relasi Islam, sains, dan peradaban. Islam mendukung sains dan peradaban selagi ia digunakan untuk tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Relasi Islam, sains, dan peradaban dianalisis melalui beberapa nilai utama dalam Islam, yaitu yang pertama nilai tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh ilmu pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ini juga mengajarkan bahwa sains dan peradaban harus digunakan untuk memperkuat keimanan dan memberikan manfaat, bukan untuk kesombongan ataupun perusakan. Yang kedua, ada nilai amanah, yaitu tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bijaksana. Teknologi ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama dan tidak disalahgunakan sehingga merugikan manusia maupun lingkungan. Yang ketiga, ada nilai keadilan, yaitu memastikan bahwa manfaat perkembangan sains dan peradaban harus dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata. Dengan keadilan, ilmu pengetahuan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang terakhir ada nilai kemaslahatan, yaitu menjadikan sains dan teknologi sebagai sarana untuk memberikan manfaat, kemudian menyelesaikan beberapa persoalan kehidupan dan menghindari kerusakan sosial maupun lingkungan. Sebelumnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri sebelumnya karena telah
memaparkan materi dengan sangat-sangat baik. Dalam kesempatan ini, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan subbagian D dan E. Pertama, saya akan menjelaskan subbagian yang D, yaitu konsep Islam, sains, dan peradaban dalam menjelaskan dinamika serta permasalahan dalam studi kasus. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu kenapa kelompok kami mengambil studi kasus teknologi digital. Karena perkembangan teknologi digital adalah hasil perkembangan Islam, sains, dan peradaban yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang agama, pendidikan, teknologi, dan sosial. Selain memiliki berbagai macam manfaat, teknologi digital juga menimbulkan permasalahan yang begitu besar yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Oleh sebab itu, kami mengambil teknologi digital sebagai studi kasus karena dapat menghubungkan antara ketiga unsur tersebut. Hubungan antara Islam, sains, dan peradaban. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit saja karena telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Pertama, Islam. Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberikan nilai moral, spiritual, dan etika. Yang kedua yaitu sains. Sains menjadi unsur untuk memahami berbagai fenomena kehidupan manusia melalui ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu peradaban. Peradaban menunjukkan bahwa kehidupan manusia bisa dilihat dari pendidikan, ekonomi, teknologi, sosial, dan pola pikir masyarakat yang terus berkembang. Nah, ketiga unsur ini sangat saling berkaitan satu sama lain karena ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi sangat mempengaruhi terhadap kehidupan manusia. Kita masuk ke dinamika dalam studi kasus. Di sini kita mempunyai dua dinamika dalam studi kasus yang akan kita bahas. Pertama, dinamikanya yaitu pembelajaran berbasis internet dan teknologi. Perkembangan sains dan teknologi membawa dampak yang besar bagi pendidikan di modern saat ini. Saat ini, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi memanfaatkan digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi pembelajaran online lainnya. Yang kedua, yaitu akses informasi yang cepat dan luas. Teknologi mempermudah peserta didik dapat informasi yang lebih cepat dan luas tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain itu, guru juga lebih mudah menyampaikan materi melalui media digital. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital merupakan bagian dari perkembangan peradaban manusia. Kita masuk ke permasalahan dalam studi kasus. Selain mempunyai manfaat yang begitu besar, teknologi digital juga menimbulkan permasalahan yang sangat-sangat besar. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena kebanyakan dunia pendidikan lebih mengutamakan kemampuan akademik dan teknologi, tetapi tidak memperhatikan nilai moral dan etika. Selain itu, teknologi digital juga memberikan dampak yang begitu besar, yaitu kecanduan bermedia sosial. Yang kedua, penyebaran hoaks. Yang ketiga, krisis etika dan moral. Yang keempat, cyberbullying. Yang kelima, kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat di sekitar. Setelah memahami dinamika serta permasalahan dalam studi kasus, selanjutnya saya akan menjelaskan subbagian yang E, yaitu analisis hubungan Islam, sains, dan peradaban berdasarkan nilai-nilai keislaman. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa nilai penting yang menjadi dasar pengembangan teknologi, yaitu nilai amanah, tauhid, kemaslahatan, dan keadilan. Langsung saja kita masuk ke nilai yang pertama, yaitu nilai tauhid. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi dengan baik dan bermanfaat. Contohnya seperti belajar agama melalui internet, mengikuti kajian online, serta menyebarkan dakwah melalui media sosial. Namun, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat membuat manusia menjadi lalai dalam beribadah. Oleh karena itu, kita harus tetap menggunakan teknologi digital sesuai dengan keimanan dan ketakwaan. Nilai yang kedua yaitu amanah. Dalam Islam, manusia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menggunakan teknologi digital secara bijaksana, karena
pada zaman sekarang masih terdapat banyak sekali penyalahgunaan dalam bermedia sosial. Contohnya yaitu penyebaran hoaks, cyberbullying, dan penipuan digital. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi digital dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Lanjut ke nilai yang ketiga yaitu kemaslahatan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nilai positif yang diberikan yaitu membantu mempermudah pendidikan, komunikasi, dan kegiatan ekonomi yang lebih mudah. Namun, penggunaan teknologi digital yang berlebihan dapat membuat menurunnya interaksi sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar. Nilai yang terakhir yaitu keadilan. Perkembangan teknologi seharusnya dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata. Namun, masih ada masyarakat yang mendapatkan kurang aksesnya internet dan pendidikan digital. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan dengan adil dan tidak digunakan untuk menyebarkan fitnah dan merugikan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah Islam, sains, dan peradaban ini berkaitan erat dalam kehidupan manusia, di mana Islam sebagai pedoman moral, sains merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan peradaban adalah hasil penerapannya. Oleh sebab itu, integrasi ketiganya sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang tetap beretika, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen penghapus serta teman-teman yang sudah menonton video kami. Sekian dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.